Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Yuk kita bahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20. Pemerintah Indonesia menganggarkan 674 miliar atau sekitar 45 juta US dollar untuk rangkaian acara G20. Oke, kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Rasa nasionalisme yang tercermin dalam diri seorang presiden terlihat dari rasa nasionalisme. Oke, kita bisa mundur sedikit kalimatnya. Kita bisa mulai membaca dari kalimat ini ya. Kan yang ditanyakan tadi adalah dalam diri seorang presiden. Maka kita langsung saja cari keywordnya. Mulai dari sini kita baca kalimatnya. Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bali saat jamuan makan malam dalam rangka konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di GWK pada Selasa 15 November 2022. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa menemukan jawabannya. Ya, kita cek mulai dari opsi A. Bangga menjadi tuan rumah KTT G20 Bali. Nah, kalau cuma rasa bangga sebagai tuan rumah saja, apakah itu sudah menunjukkan rasa nasionalisme? Belum ya. Jadi kita langsung eliminasi opsi yang A. Lalu B, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh negara di dunia yang ikut tergabung di acara KTT G20 di Bali. Ini juga bukan. Lalu yang C, menyambut baik negara yang tergabung pada KTT G20 di Bali. Ini juga belum menunjukkan rasa nasionalisme. Lalu yang D, menonjolkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Nah, menonjolkannya ini dengan cara apa? Kita cek dulu di opsi yang E. Bangga mengenakan baju adat daerah dalam menghadiri acara KTT G20 di Bali. Nah, ini yang sudah berupa tindakan, maka ini sudah jelas-jelas menunjukkan rasa nasionalisme sebagai rasa nasionalisme yang dimiliki oleh seorang presiden yang ditunjukkan pada saat acara KTT G20 di Bali. Jadi antara jawaban D sama E yang lebih mewakili itu adalah jawaban yang E, yakni rasa bangga mengenakan baju adat daerah dalam menghadiri acara KTT G20 di Bali. Jadi tidak hanya perasaan bangga saja, namun sudah berupa tindakan, yakni sampai mengenakan baju adatnya. Jelas ya, jawabannya adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan tetapi dapat pula menjadi sebuah kekurangan. Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Peran nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut adalah, yang ditanyakan adalah perannya nasionalisme untuk menghadapi adanya keberagaman di Indonesia. Itu caranya gimana supaya Indonesia ini tidak terpecah belah? Yang A, menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Bisa sih ini diterapkan karena sila ketiga sendiri adalah persatuan Indonesia bunyinya ya. Jadi kita harus menciptakan rasa persatuan dan kesatuan supaya Indonesia ini tidak terpecah belah. Kita keep dulu jawaban yang A. Yang B, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Tadi yang dibahas di dalam soal ini adalah fokus mengenai bidang sosial budayanya saja, tidak berkaitan dengan politik negaranya. Kita langsung eliminasi yang B, lalu yang C, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ini cakupannya masih umum ya, maksudnya kegiatan seperti apa yang diikuti di sini kan belum dituliskan. Ini belum mewakili. Lalu yang D, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dengan kita mengenal adanya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, maka itu bisa menciptakan rasa memiliki atau rasa nasionalisme terhadap budaya yang ada di Indonesia. Yang D ini oke. Lalu yang E, menghadiri forum lintas agama agar tidak terjadi perpecahan. Yang dibahas di dalam soal ini fokus hanya sosial budaya, tidak berbicara mengenai agama. Nah, jadi jawabannya ini antara A atau D. Kalau untuk jawaban yang opsi A, itu sifatnya masih umum ya. Menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, itu kan luas ya. Tidak hanya dari segi sosial budayanya, tapi dalam berbagai aspek yang lain. Nah, sedangkan yang jawaban D, ini sudah spesifik berbicara mengenai budayanya saja. Nah, karena soalnya ini meminta dalam bidang sosial budaya, maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D. Jadi yang D ini sudah lebih
fokus mengenai bidang budayanya. Kalau yang A ini masih secara umum atau general, hanya berbicara mengenai pengamalan sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi belum dibicarakan secara rinci, kira-kira yang dimaksudkan pengamalannya ini dalam bidang apa, itu belum dibicarakan. Oke, jawabannya adalah opsi yang D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kasus kematian Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansah dikabarkan terjadi akibat kecelakaan di Tol Jombang. Dengan adanya kasus tersebut, kehidupan keluarganya pun ikut tersorot, termasuk kehidupan dari termasuk kehidupan adik Febri Andriansah yakni Fuji Utami Putri yang mendadak viral karena kejadian tersebut. Karena banyak netizen yang menghujat Fuji karena menjadi terkenal karena adanya musibah. Diskriminasi terhadap Fuji seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan A. Kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia. B. Kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. C. Kita tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu memecah ya. Yang D, kita harus menghargai kerja keras seseorang. E, kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran kita saja. Yang C ini bisa langsung kita eliminasi. Kemudian kita cari keywordnya dari soal ini apa sih? Nah, kata kunci atau keyword dari soal ini adalah tindakan diskriminasi. Nah, intinya diskriminasi itu sendiri apa? Diskriminasi itu adalah pembatasan hak-hak dari setiap warga negara, atau juga bisa dikatakan kita ini memperlakukan manusia tidak sesuai dengan harkat martabatnya, ya. Sehingga yang lebih cocok untuk menjawab soal ini opsi yang mana? Nah, karena di sini berbicara diskriminasi, berarti tindakan yang dilakukan terhadap Fuji ini adalah tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena intinya dari diskriminasi itu sendiri adalah tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Andi merupakan pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintah daerah dan seterusnya. Kita langsung baca ke soalnya, ke pertanyaannya maksudnya. Kalau yang dari awal itu memang sudah soal ya, kita langsung ke pertanyaannya gimana. Melihat peristiwa di atas, hal yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Sila ketiga itu kan bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi bagaimana caranya kita ini menggalangkan rasa persatuan dan kesatuan supaya Indonesia ini tidak terpecah belah. Ya, kita mulai cek dari opsi A. A. Andi merupakan pegawai sipil di suatu instansi pemerintah daerah. Apakah di sini sudah menunjukkan adanya perilaku menggalang persatuan dan kesatuan? Tentu belum. Kita langsung eliminasi. Lalu yang B, mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Nah, ini yang cocok. Kita cek dulu opsi C sampai E. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Ini lebih ke sila keempat, berarti kita eliminasi. Lalu yang D, bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Ini kaitannya dengan sila yang pertama. Lalu yang E, hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor Andi sangat kondusif. Ini lebih ke sila yang kedua. Maka jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan sila ketiga itu adalah opsi yang B. Ya, jadi di tengah perbedaan kita tetap menggalang rasa persatuan. Jadi meskipun banyak perbedaan itu tidak menjadikan adanya perpecahan atau tetap bersatu. Oke, ke soal yang berikutnya. Pada tahun 2007, lagu Rasa Sayangi digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia oleh Departemen Pariwisata Malaysia dan seterusnya. Kita langsung ke bagian pertanyaannya. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah A. Menghindari konflik dengan Malaysia karena kita merupakan negara serumpun. Oke, kita cari dulu ya keywordnya. Kira-kira yang menjadi permasalahan dalam pertanyaan ini tuh apa? Dalam teks pertanyaan ini tuh apa? Oke, tadi kan Malaysia itu mengklaim lagu Rasa Sayangnya sebagai lagunya mereka ya. Kemudian pada tahun 2007 juga dinyanyikan lagi pada pembukaan SEA Games
2017 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tak berhenti di situ, isu klaim lagu Rasa Sayangnya juga muncul setelah girl group K-pop Stacey menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur. Klaim ini terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu Rasa Sayangnya sebenarnya merupakan lagu daerah Indonesia yang diciptakan oleh Paulus Pel yang berasal dari Maluku. Kita kembali lagi ke opsi jawaban yang A. Menghindari konflik dengan Malaysia karena kita merupakan negara serumpun. Nah, terus kalau seandainya kita itu menghindari konflik, kita cuma diam-diam saja, mentang-mentang Malaysia itu negara serumpun, kemudian apakah kita mau kalau kita ini diinjak-injak, kemudian kita ini hasil karyanya atau budayanya diakuisisi oleh mereka, apakah kita terima-terima saja? Tentunya tidak ya. Maka yang A ini bukanlah suatu solusi, bukanlah sikap yang mencerminkan bela negara akan budaya Indonesia. Lalu yang B, melakukan protes atas klaim dari Malaysia. Tidak perlu ya, karena UNESCO sendiri sudah membantah bahwa lagu tersebut memang miliknya Indonesia. Lalu yang C, mengapresiasi kebudayaan Indonesia. Apakah cukup diapresiasi saja? Nyatanya kalau cuma diapresiasi tapi tidak kita lestarikan, itu akan gampang untuk diklaim oleh negara lain. Yang C ini belum. Lalu yang D, melestarikan budaya warisan yang beraneka ragam. Iya, jadi budaya yang ada di Indonesia itu memang harus kita lestarikan supaya tidak gampang diakui oleh negara lain. Karena kalau rakyat Indonesia sendiri abai akan budayanya, maka ya negara lain pun juga akan mudah untuk mengklaimnya. Karena kita sebagai bangsanya tidak mau melestarikan itu. Lalu yang E, melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga budaya Indonesia semakin dikenal. Asimilasi itu artinya kayak penggabungan ya, atau perpaduan. Nah, karena memang Indonesia itu kan sudah punya ciri khasnya sendiri, ngapain harus diasimilasi dengan budaya lain? Salah satunya dengan Malaysia ini, tidak perlu ya. Maka jawabannya itu adalah opsi yang D. Kita ke soal yang terakhir. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawainya untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan berbagai tugas atau rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila A pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, di sini yang dibicarakan adalah mengenai peristiwa rangkap jabatan. Bisa kita bayangkan apabila di dalam suatu negara itu banyak pegawainya yang melakukan rangkap jabatan atau memiliki jabatan yang rangkap. Nah, berarti kalau dia jabatannya rangkap, tentunya itu memperkecil peluang orang lain untuk bisa mengambil pekerjaan tersebut, ya kan? Artinya orang lain tidak berkesempatan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Nah, padahal kan itu jelas-jelas melanggar haknya orang lain ya. Yang harus diterapkan itu adalah keadilan. Jadi kalau si A diberi kesempatan untuk memegang suatu jabatan, maka yang B, C, D, dan seterusnya itu juga harus mendapatkan hak yang sama. Tidak boleh pekerjaan 1 dan 2 itu dijabat oleh si A, kemudian 3, 4 oleh si D, sehingga yang lainnya, yang B, C, F, dan lain sebagainya, itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memegang jabatan tersebut. Berarti itu mencederai hak-haknya masing-masing orang atau tidak terciptanya keadilan. Nah, tidak adanya keadilan berarti melanggar sila yang keberapa? Yaitu sila yang ke-5. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi yang E, yaitu sila yang ke-5. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya menjalani tesnya ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.